Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel dan selamat bergabung Ustadz Felix Yau. Sekarang kita akan berbicara tentang kekhilafahan Islamiyah. Apa yang sesungguhnya dimaksud dengan kekhalifahan Islamiyah? Seperti yang kita ketahui bahwa banyak di antara kaum muslimin di zaman sekarang yang berpikir tentang alangkah baiknya kalau umat muslim di seluruh dunia sekarang dinaungi oleh satu sistem tunggal dalam pemerintahan yang namanya adalah kekhalifahan. Beberapa di antara mereka tetap ada dalam koridor perdamaian, tetapi beberapa gelintir di antaranya malah berusaha untuk mewujudkan sistem itu dengan cara yang penuh dengan kekerasan, sehingga kemudian memperburuk citra Islam di seluruh dunia. Nah, jadi apa sesungguhnya sistem kekhalifahan itu? Apakah itu berasal dari ajaran Islam, ataukah itu berasal dari cita-cita yang lain, atau merupakan satu gagasan dari ide yang lain? Di akhir video ini kita akan menemukan bahwa jawabannya ternyata akan sangat membagongkan. Jadi, ayo kita buktikan. Kata khilafah diambil dari kata khalfun, yang dalam bahasa Arab artinya adalah belakang. Maka biasanya kata-kata turunan dari kata khalfun ini terkait dengan konsep belakang. Misalkan kata khilafah ini sebagai turunan kata dari khalfun itu berarti pengganti atau wakil. Yang keduanya bisa kita bayangkan posisinya memang ada di belakang. Misalkan pengganti itu biasanya adalah orang yang ada di belakang orang yang digantikannya, dan wakil itu orang di belakang orang yang diwakili. Biasanya seperti itulah. Nah, di dalam Al-Quran itu ada kata-kata khalfun dan turunannya itu disebut sampai sekitar 120-an kali. Tetapi walaupun jumlahnya cukup banyak, yang menyebut kata khalifah itu ternyata hanya 2 ayat saja. Dan di antara 2 ayat itu pun ternyata tidak ada satu pun di antaranya yang mengaitkan dengan sistem pemerintahan. Dan karena itu kata khilafah pun itu tidak pernah ada di dalam Al-Quran. Baraya bisa cek dimanapun tidak ada di dalam Al-Quran. Yang ada memang khalifah, dan itu sama sekali tidak terkait dengan pemerintahan, tidak terkait dengan sistem bernegara dan sebagainya. Nah, kalau kata khilafah itu tidak ada di dalam Al-Quran, lalu adanya di mana? Apakah ada di dalam hadis? Di dalam hadis yang terkait dengan kaflun, khalifah, dan lain sebagainya itu juga jumlahnya sangat banyak. Tetapi lagi-lagi tidak ada satupun di antara hadis-hadis itu yang menyebut bahwa kata khalifah itu atau khilafah itu terkait dengan sistem pemerintahan tertentu, terkait dengan sistem bernegara tertentu. Itu tidak ada yang seperti itu. Oke? Nah, kalau di dalam Quran dan di dalam hadis tidak ada, lalu di mana? Apakah Nabi mempraktekannya? Ternyata Nabi Muhammad pun tidak pernah mempraktekkan itu. Nabi Muhammad itu memang kepala negara, kepala pemerintahan, tetapi pada waktu itu pemerintahan dan negara yang dibangun itu adalah negara yang sangat-sangat baru. Sehingga dengan demikian pengaturan pemerintahan di zaman Nabi itu pada umumnya bersifat pas-pasan. Pas ada satu kejadian maka muncul kebijakan tertentu. Misalkan apakah ada pajak di zaman Nabi? Ada, tetapi hanya pada kondisi-kondisi tertentu saja. Apakah ada pejabat di zaman Nabi misalkan yang namanya adalah jenderal gitu? Apakah ada? Ada kalau pas mau perang. Kalau tidak mau perang, jenderalnya hilang gitu. Begitulah kurang lebihnya di dalam Islam itu. Apakah ada hakim? Biasanya hakimnya Nabi. Kalau nabinya tidak ada, digantikan kadang-kadang oleh Ali, kadang-kadang oleh orang yang lain, tergantung kondisinya pada waktu itu. Maka dengan demikian bisa dikatakan bahwa Nabi itu tidak menjalankan satu sistem pemerintahan tertentu karena pas-pasan. Di zaman Abu Bakar ada sistem pemerintahan yang lebih permanen, dan Abu Bakar bisa dikatakan sebagai khalifah pertama di dunia Islam. Dialah yang pertama menyandang gelar khalifah. Tetapi khalifah yang dimaksud itu adalah singkatan dari khalifatun Nabi, artinya pengganti Nabi. Jadi lagi-lagi ini bukan menunjukkan sistem pemerintahan, tetapi Abu Bakar mengklaim dirinya dan disepakati oleh kaum muslimin seluruhnya sebagai pengganti Nabi, sebagai pemimpin umat, tetapi tidak memiliki sistem pemerintahan yang khas. Begitu. Memiliki sistem pemerintahan yang agak khas itu pertama kalinya pas zaman Umar, di mana ada jabatan-jabatan strategis tertentu yang menjadi permanen, dan ada wilayah-wilayah tertentu yang diatur dengan administrasi yang khas. Itu memang benar ada seperti itu. Tetapi justru di sisi lain bahwa Umar bin Khattab adalah orang pertama yang menyangkal gelar khalifah.
Ketika beliau diangkat menjadi pemimpin kaum muslimin, beliau awalnya mengaku dirinya khalifah, tapi udahlah males banget pakai gelar itu. Kenapa? Karena istilah khalifah itu artinya adalah pengganti. Abu Bakar mengaku dirinya sebagai khalifatun Nabi, artinya pengganti Nabi. Umar mikirnya, kalau saya nanti bergelarnya khalifah, pengganti, maka gelar saya menjadi khalifatun Nabi, karena saya adalah pengganti dari penggantinya Nabi. Nanti penerus saya adalah khalifatun Nabi. Nanti penerusnya lagi khalifatun Nabi. Begitu aja seterusnya sampai tua. Nah, daripada terjadi hal-hal yang semacam itu, maka Umar berpikir, udahlah mulai sekarang nama khalifah itu hilangin aja. Ganti jadi Amirul Mukminin. Saya ini adalah Amirul Mukminin, pemimpin dari semua kaum muslimin, atau pemimpin dari orang-orang beriman. Kurang lebih seperti itu. Maka dari situ kita bisa mengetahui bahwa dalam konsep secara literal pun maupun dalam penerapan dalam administrasi dan sebagainya, ternyata istilah khalifah pun tidak ada, karena bahkan pengganti-pengganti Nabi tidak mau menerapkan itu. Begitu. Yang pertama menggunakan gelar khalifah sebagai kepala negara dan ada sistem tertentu yang menaunginya, itu adalah Muawiyah bin Abu Sofyan. Jadi setelah Ali dan setelah Khulafaur Rasyidin selesai, penggantinya adalah Muawiyah, dan Muawiyah mengklaim dirinya sebagai khalifah. Apakah ada sistem administrasi tertentu atau sistem bernegara tertentu di masa Muawiyah? Ada. Yang 90%-nya dia ambil, diadopsi dari pemerintahan Romawi. Begitu. Jadi kalaupun ada pemerintahan kekhalifahan, itu mengambilnya dari Romawi. Sama seperti ekonomi Islam yang menggunakan dinar dan dirham. Dinar itu adalah mata uang Romawi dan dirham itu mata uang Persia. Jadi adopsi saja. Jadi kalau sekarang dibantah, kalau sekarang dirubah, sangat boleh. Karena pada waktu itu pun merupakan sebuah ijtihad dari Muawiyah untuk menjalankan satu pemerintahan yang lebih efisien. Maka saya sarankan buat orang-orang yang sekarang mendambakan sistem kekhalifahan, please lah jangan melakukan kesalahan yang sama. Yaitu salah satu penyakit umat muslim yang sekarang membuat Islam menjadi hancur itu adalah bahwa umat muslim itu terbiasa untuk menambah-nambahkan agamanya. Agama Islam itu udah sempurna, udah selesai, gak usah ditambah-tambahin. Nah, tetapi kenyataannya umat muslim sekarang menambah ajaran agama ini menjadi lebih rumit, menjadi lebih susah, dan menjadi lebih berlebihan. Misalkan begini, Nabi bilang jangan menambah-nambahkan dalam ajaran agama. Sekarang ditambah-tambahkan. Sistem khilafah itu ijtihad. Jadi itu berlaku untuk zaman itu. Zaman berikutnya ya ganti lagi, zaman berikutnya ya ganti lagi. Jangan ditambah-tambahkan, jangan dianggap bahwa sistem khilafah itu bagian dari Islam. Kalau ditambahkan, selain juga bid'ah, itu merusak Islam dari dalam. Begitu. Ini anginnya besar ya. Itu yang pertama. Kemudian pesan Nabi juga. Nabi bilang, jangan berlebihan dalam beragama. Karena berlebihan dalam beragama itu menghancurkan agama Islam. Nah, orang-orang Islam zaman sekarang berlebihan dalam agamanya. Atau diistilahkan dengan mabuk agama. Kemudian contoh yang lain, Nabi bilang, jangan mempersulit agama ini. Karena agama Islam itu sangat mudah. Benar kan? Sangat mudah. Belajar sehari langsung bisa jadi agama Islam. Tetapi di zaman sekarang umat Islam itu mempersulit ajaran agamanya sendiri. Nabi bilang jangan dipersulit, sekarang malah dipersulit. Mau belajar Islam saja harus fikih 4 mazhab dikuasai, tafsir, bahasa Arab, balaghah, dan sebagainya. Jadi untuk melakukan kebaikan satu saja kita harus menguasai dalilnya yang banyak. Makanya tua duluan. Makanya orang-orang Islam susah untuk menjalankan ajaran agama Islam, sebab untuk satu ajaran agama Islam aja perdebatannya tuh panjang sekali. Untuk berdoa aja apakah gini atau enggak itu sampai dibukukan gitu, dan jadi perdebatan selama 1400 tahun. Jadi umat Islam itu seperti itu. Nabi bilang jangan dipersulit, malah dipersulit. Nabi bilang jangan ditambah-tambahkan, malah ditambah-tambahkan. Nabi bilang jangan berlebihan, malah berlebihan. Jadi semua perintah Nabi Muhammad itu dilanggar. Termasuk dalam hal ini adalah kekhilafahan. Seperti yang saya sampaikan tadi, itu adalah tambahan dari umat muslim generasi sesudahnya untuk menghadapi zaman pada waktu itu. Ketika zamannya berubah, ya ijtihadnya juga berubah, semestinya begitu. Tapi lanjutlah. Nah, ketika zaman Muawiyah itu akhirnya diikuti oleh generasi sesudahnya dari dinasti Umayyah, kemudian dinasti Umayyah runtuh, kemudian digantikan oleh dinasti Abbasiyah. Nah, dinasti Abbasiyah ini memikirkan ijtihad baru, bagaimana caranya untuk menjalankan sebuah pemerintahan di bawah dinasti Abbasiyah. Ingat, dinasti Abbasiyah itu bukan dinasti Islam, dalam arti
dia seluruhnya adalah kaum muslimin tetapi tidak menjalankan sepenuhnya ajaran Islam. Karena dalam ajaran agama Islam itu tidak sepantasnya pemerintahan itu dalam bentuk monarki, tetapi harusnya dalam bentuk demokrasi. Dalam artian pemimpin itu dipilih oleh rakyat sesuai dengan keinginan dan kehendak dari rakyat. Begitu kan ya. Nah, tapi apapun itu, dinasti Abbasiyah itu adalah dinasti yang menaungi kaum muslimin. Pada waktu itu, khalifah keduanya Al-Mansur berpikir gimana cara menjalankan pemerintahan ini, karena pemerintahan Romawi itu ternyata tidak cocok untuk sebagian kalangan kaum muslimin. Maka muncullah pada waktu itu sosok yang namanya Ibnul Muqaffa. Sosok yang tidak terlalu terdengar dalam sejarah peradaban Islam, tetapi menurut versi saya pernah menulis buku 50 tokoh muslim paling berpengaruh dalam sejarah peradaban Islam. Ibnul Muqaffa itu masuk jajaran nomor 10 paling berpengaruh, lebih berpengaruh dari Abu Hanifah misalkan dan sebagainya, karena tokoh inilah yang memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap peradaban Islam. Nah, siapakah dia? Dia itu adalah orang Persia, agamanya Majusi. Ayahnya diangkat sebagai pejabat daerah di zaman pemerintahan Umayyah, tetapi ayahnya itu korupsi. Makanya mohon maaf, tangannya dipotong, dibuntungin karena korupsi itu. Nah, si ayahnya itu punya anak. Anaknya ini kemudian ketika dia dewasa masuk Islam, mengganti namanya menjadi Abdullah. Tetapi si Abdullah ini gak dikenal sama masyarakat dengan nama Abdullah, tapi dikenal dengan dia tuh anaknya orang yang dibuntungin kemarin ya. Makanya namanya Ibnul Muqaffa, artinya anak dari orang yang dibuntungin tangannya. Nah, si Ibnul Muqaffa ini adalah salah seorang yang sangat cerdas luar biasa. Dialah orang pertama yang menerjemahkan sastra-sastra Persia ke dalam sastra Arab, yang membuat terjadinya percampuran dan saling kesepahaman antar dua budaya besar pada waktu itu. Orang-orang Persia menjadi paham bahasa Arab dan begitu pun sebaliknya. Dan dia pula lah orang yang pertama kalinya menerjemahkan naskah-naskah Romawi Persia ke dalam bahasa Arab. Jadi kita mengenalkan sejarah kebudayaan Islam itu senang sekali ngambil dari peradaban-peradaban lain. Filsafat Yunani, filsafat Romawi, filsafat Persia, India dan sebagainya. Ilmu pengetahuan kemudian dikumpulkan dalam hasanah budaya Islam. Nah, itu orang yang pertama melakukannya adalah Ibnul Muqaffa. Nah, pengaruh yang lainnya itu adalah bahwa Ibnul Muqaffa itu tertarik dengan sistem pemerintahan Islam pada waktu itu. Dia bilang sistem pemerintahan Islam tidak efektif, karena itu dia ngasih sebuah buku karya dia sendiri kepada Khalifah Al-Mansur. Judulnya Risalah Sahabat. Risalah Sahabat itu apa? Sebuah buku yang isinya adalah kritik atas pemerintahan Islam pada waktu itu, karena dianggap sistem pemerintahan pada waktu itu tidak efisien, gak jelas, tidak efektif. Maka Ibnul Muqaffa kemudian merumuskan dalam Risalah Sahabat itu bahwa sistem kehilafahan Islam itu semestinya menggunakan sistem militer seperti ini, menggunakan sistem pemerintahan seperti ini, menggunakan sistem ekonomi seperti ini, dan menggunakan sistem kepegawaian seperti ini. Jadi Risalah Sahabat itu kurang lebih seperti itu. Diserahkanlah kepada Al-Mansur. Al-Mansur malah marah karena mengkritik pemerintahannya. Maka Ibnul Muqaffa langsung dipenggal kala itu juga. Ya, ngenes sih, tetapi memang Al-Mansur itu adalah seorang khalifah yang terkenal kekejamannya. Sedemikian kejam sampai banyak sekali ulama-ulama yang meninggal dieksekusi sama dia. Abu Hanifah itu dieksekusinya sama dia. Kemudian Sufyan Ats-Tsauri itu meninggal dalam dikejar-kejar itu di masa pemerintahan dia. Imam Malik itu tangannya sampai coplok, sampai lepas satu, itu gara-gara beliau juga. Makanya ada kicauan sedikit, ada versi bahwa Imam Malik kalau sholat itu kan tangannya gini nggak sidakep, itu gara-gara tangannya dilepas. Ya, tapi itu mah cuma isu ya. Tapi intinya memang Al-Mansur itu kejam luar biasa. Termasuk Ibnul Muqaffa ini juga dieksekusi gara-gara dia dianggap mengkritik pemerintah. Tetapi setelah marahannya usai, Al-Mansur itu mikir-mikir. Dibaca lagi buku Risalah Sahabat itu. Dilihat-lihat, bagus juga. Maka sejak saat itu diterapkanlah buku itu dalam sistem pemerintahan kekhalifahan Abbasiyah. Yang sesungguhnya Ibnul Muqaffa itu tidak benar-benar 100% dari alam pikirannya, tetapi dia ambil dari sistem pemerintahan Persia kuno. Artinya sistem kekhalifahan Abbasiyah dan kemudian nanti diikuti oleh kerajaan-kerajaan sesudahnya termasuk juga Turki Utsmani itu mengambil dari sistem pemerintahan Persia kuno.
Di zaman itu sangat relevan, sangat baik. Ibnul Muqaffa memberikan sumbangsi yang luar biasa buat umat muslim. Tetapi ketika itu sekarang sudah hilang, maka nggak usah dibangkitkan lagi. Kenapa? Karena itu bukan sistem pemerintahan Islam, itu adalah sistem pemerintahan Persia. Kan para pengusung khilafah misalkan sekarang punya slogan, la izzata illa bil Islam, la Islam illa bi syariah, la syariah illa bi khilafah, gitu kan, khilafah al Islamiyah, bla 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 dan sebagainya. Nah, ini keliru Baraya, ini tidak ada dalam Islam, ini melanggar Islam. Dan tentu saja selain juga melanggar Islam, ini adalah bagian dari hal-hal yang baru yang mungkin saja relevan untuk satu zaman, tetapi untuk zaman lain kita membutuhkan istihad baru. Nah, kita yang dibutuhkan sekarang itu adalah istihad baru menghadapi dunia modern. Apa yang harus kita lakukan? Bukannya kita malah mencari-cari apa yang sudah kita lakukan di masa lampau. Lagi pula apa yang kita lakukan di masa lampau itu bukan benar-benar ciri khas Islam, tetapi itu adalah dari sistem kekhalifahan Persia. Maka dulu kan saya pernah berdiskusi dengan orang-orang Hizbut Tahrir, di mana dalil kekhilafahan di dalam Islam itu kan mereka tidak bisa menyebutkan sama sekali. Ada, tetapi malah dibuat-buat, ya berarti tambahan-tambahan juga kan sebenarnya. Dan mereka juga pernah menunjukkan kepada saya beberapa tebal buku yang isinya tentang sistem pemerintahan Islam atau undang-undang kekhalifahan. Tidak ada yang namanya undang-undang kekhalifahan kecuali bahwa undang-undang itu adalah hasil istihad orang pada masa lampau, Baraya. Jadi bukan yang kita butuhkan hari ini, apalagi bukan yang kita butuhkan untuk masa depan. Jadi jangan lagi mengulang-ulang cerita tentang masa lalu atau solusi masa lalu untuk dihadapkan pada masa depan. Kan banyak sekali para pengusung khilafah yang mengatakan, lihat umat Islam di masa lampau hebat, lihat umat Islam di masa, iya itu di masa lampau karena orang-orang di masa lampau bikin istihad, bikin keputusan untuk kehidupan di masa lampau. Maka kalau kita mau maju, kita bikin keputusan untuk kita zaman sekarang, dan di masa depan bikin keputusan untuk orang di masa depan. Bukan biar maju kita harus mengikuti apa yang terjadi di masa lampau. Ya enggak lah, gak gitu logikanya. Begitu ya, semoga bisa dipahami. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul, dan episode ini mungkin akan berlanjut dalam episode-episode yang lain walaupun dalam tema yang berbeda. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.